guys, kembali lagi dengan saya. Hari ini saya akan menceritakan kembali alur dari sebuah anime yang berjudul Knight and Magic. Oke, tanpa menunggu lama lagi, kita masuk saja ke videonya. Let's go. Si Eru langsung menemui sang raja bersama dengan kakeknya. Lalu sang raja menawari hadiah ke si Eru. Dan langsung ditolak oleh kakeknya karena beralasan si Eru masih muda dan tidak pantas untuk menerima itu. Akan tetapi sang raja bersikeras untuk memberinya karena si Eru sudah menyelamatkan kerajaan dari Behemoth. Hal itu membuat si Eru bingung hadiah apa yang ia inginkan. Yang akhirnya si Eru meminta ke sang raja untuk mengajarinya cara membuat iter reaktor. Lalu sang raja menyanggupi keinginan dari si Eru, asalkan si Eru membuktikan bahwa iter reaktornya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan itu membuat si Eru bingung dan menanyakan ke sang raja. Lalu dijawab oleh sang raja, kau hanya perlu merancang sirkuit Knight saja. Jika karya terbaikmu membuatku terkesan, keinginanmu akan terkabulkan. Setelah mendengar jawaban dari sang raja, membuat si Eru nampak bahagia. Si Eru langsung bilang siap untuk melakukannya. Keesokan harinya, si Eru menemui si David yang sedang lagi memperbaiki Ziguer. Di situ juga si Eru nampak kagum atas keindahannya, walaupun tubuh serta mesin dari Ziguer nampak rusak di segala tempat. Lalu si Eru juga bilang ditambah rasa bersalah karena yang membuat rusak Ziguer adalah dirinya sendiri. Dan itu membuat si David terkejut. Ditutup mulut si Eru oleh si Batson, lalu menyeret si Eru untuk keluar dari situ. Akan tetapi si David ingin mendengar tentang rasa bersalah tadi. Lalu si Eru pun menjelaskannya. Dan dipotong oleh si David, pokoknya kaulah yang merusaknya. Terus si David menanyakan, tapi apa hubungannya dengan penjelasanmu sama kerusakan Ziguer? Dan si Eru pun menjelaskannya kembali. Lalu si David membuat kesimpulan, jadi jika kau yang memeloti, semua unit pasti akan hancur. Dan dengan entengnya si Eru menjawab, kalau semua unit seperti itu jelas hancur. Lalu si David menanyakan cara mengantisipasinya. Yang pastinya si Eru mempunyai sebuah ide. Lalu si Eru mengeluarkan sebuah buku yang berisikan sebuah gambar. Dan si David menanyakan apa ini kristal tisu. Dan dijawab oleh si Eru, pasti bisa membuat ketahanan dan daya yang disebut sebagai stan tipe kristal tisu. Pas dicoba ke unit yang lain, ternyata berhasil. Lalu si Eru menawarkan satu saran lagi, mau mencoba mengubah sedikit bentuk dari manusianya. Dan dijawab oleh si David, oke, keluarkan saja semuanya. Lalu si Eru kedatangan Kak Edgar beserta Kak Helpy yang lagi mengecek siluet Knight-nya yang sedang diperbaiki. Dan si Eru pun meminta bantuan ke Kak Edgar, tapi lebih khususnya si ke Kak Helpy untuk mewujudkan impiannya. Diadakanlah sebuah rapat, dan dari hasil rapat itu dapat disimpulkan si Eru ingin membuat dua lengan lagi yang disebut sebagai back weapon. Dan si Eru pun menjelaskan cara menggerakkan dua lengan itu beserta cara kerjanya.
Sore harinya, si Kit serta si Adi menanyakan ke si Eru, tidak adakah yang bisa kami bantu, dan minta tolong untuk diajari mengendalikan siluet Knight, supaya si Eru tidak bertarung sendirian dan ingin bertarung di sisinya, serta tidak ingin ditinggal lagi seperti kejadian di Behemoth. Si Eru pun juga tidak mau dan akan memikirkan metode yang cocok. Besoknya si Eru serta si David menemui kepala sekolah untuk meminta izin membuat siluet Knight-nya sendiri. Kemudian si Eru meminta ke si Batson serta ke siswa tingkat menengah untuk membantu dirinya. Hal itu membuat mereka semua terkejut. Proyek si Eru pun dimulai dan berhasil menciptakan siluet gear. Lalu untuk modifikasi siluet Knight yang strand tisu dan back weapon mengalami kegagalan. Akan tetapi setelah mengalami kegagalan, akhirnya modifikasi siluet Knight pun siap untuk diuji coba. Dan diadakanlah pertandingan uji coba antara siluet Knight biasa milik Kak Edgar dengan modifikasi siluet Knight milik Kak Helpy. Lalu dari pertandingan itu, modifikasi siluet Knight cukup lumayan, walaupun masih ada satu kekurangan, yaitu kehabisan mana. Tetapi untuk secara overall baik. Oleh sebab itu si Eru beserta yang lain merayakannya. Akan tetapi si Eru bilang kalau ini merupakan sebuah fondasi awal dan tidak akan berhenti sampai di sini. Hal itu membuat yang lainnya terkejut. Nampaknya si Eru tidak menyadari kalau ada seorang mata-mata dari musuh yang sedang memantau dirinya. Apakah Eru akan menyadarinya atau tidak? Mari kita lanjutkan saja. Besoknya setelah pertarungan itu ditemukan kelemahan yang sangat fatal yang membuat borosnya mana, yang membuat Eru beserta yang lainnya rapat untuk mencari solusi. Lalu si David pun bilang kalau daya yang lebih besar maka bahan bakar pun makin banyak. Dan dijawab oleh si Eru, bukannya mana yang dihasilkan oleh iter reaktor tidak bisa diatur? Dan dibalas oleh si Tix, bukankah kita tinggal memperbesar kapasitasnya saja? Si Edgar pun membalasnya, berarti kita perlu menambahkan jumlah kristal tisu lagi, akan tetapi berakibat makin boros lagi karena dayanya yang bertambah. Lalu si Adi pun bilang, bukankah ini keahlianmu Eru? Dan itu membuat si Eru bingung dan menanyakan ke si Adi. Lalu si Adi membalasnya, yang tidak perlu mengikuti bentuk manusianya, dan yang berarti tidak perlu memerlukan banyak otot lagi. Kemudian si Adi menanyakan, bisa tidak seperti itu? Lalu si Eru pun membalasnya, bisa. Justru tepat sekali. Pas cuaca yang lagi hujan, mereka kedatangan kesatria kelinci marun yang diutus oleh Adipati Tix-God. Kedatangannya karena Adipati sangat tertarik dengan siluet Knight baru ini dan ingin melihatnya secara langsung. Jadi kami ingin kalian yang membawa unit baru ini ke hadapan beliau, beserta pilot yang mengoperasikannya, yaitu si Eru. Dan mau gak mau mereka pun membawa unit baru itu. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh binatang iblis. Terjadilah pertarungan antara Kak Edgar beserta yang lain melawan binatang iblis tersebut dengan dibantu oleh si Eru.
berhasil mengalahkan binatang iblis tersebut. Pada malam harinya, tempat kediaman Adipati kedatangan penyusup yang berhasil mengambil siluet kenaik baru itu. Lalu si Eru yang sedang ada urusan dengan Adipati melihat keributan dari balik jendela. Kemudian pihak dari kediaman Adipati tidak tinggal diam, langsung menyerang penyusup itu dan menurunkan komandan mereka. Dan terjadilah pertempuran antara komandan mereka melawan penyusup. Akan tetapi 3 penyusup lain berhasil melarikan diri. Dan di tengah perjalanan 3 penyusup itu bertemu dengan Kak Edgar beserta yang lain. Di sisi lain, si Eru melihat pertempuran itu. Hal itu membuat si Eru bingung apa yang ia harus lakukan. Untungnya ada si David. Lalu si Eru pun pergi menemui si David serta mengambil siluet gear miliknya dan pergi ke pertempuran, lalu berhasil mengalahkan 2 penyusup itu. Dan untuk 3 penyusup itu harus bertarung melawan Kak Edgar serta Kak Tetrix. Lalu Kak Tetrix berhasil mengalahkan siluet kenaik yang lain, tapi tidak untuk penyusupnya. Dan 2-nya lagi berhasil melarikan diri. Habis itu dikejar oleh Kak Edgar. Dan terjadilah pertempuran 2 melawan 1. Ternyata tidak. Kak Edgar dibantu oleh si Adi serta Sigit. Singkat cerita, si Adi serta Sigit berhasil mengalahkan 1 penyusup lain. Dan untuk 1 penyusup atau penjahat berhasil melarikan diri setelah mengalahkan Kak Edgar dalam pertempuran. Kemudian kabar tentang kejadian di Casadesus pun terdengar sampai ke kerajaan. Lalu Raja Ambrosius mengundang Eru bersama dengan yang lain untuk menghadap dirinya. Di situ juga sang raja mengucapkan selamat atas pencapaian mereka dalam membuat siluet kenaik baru. Lalu sang raja bilang, akan tetapi siluet kenaik milik kalian berhasil dicuri oleh orang. Dan pekerjaan kalian belum selesai betul dalam hal keamanan. Dan sang raja juga bilang, oleh karenanya sang raja mengutus kesatria baru dalam misi ini. Lalu sang raja menunjuk Ernesti Elcevaria sebagai komandan dan akan memimpin pasukan. Hal itu membuat yang lainnya terkejut. Bahkan si Eru pun nampak terkejut atas perkataan sang raja. Sang raja pun memberi nama dengan nama utusan kesatria Pernix Perak yang diambil dari ciri khas si Eru, yaitu rambutnya yang berwarna putih perak. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Menarik untuk kita saksikan. Akan tetapi untuk next video saja ya. Terima kasih yang sudah menonton videoku sampai selesai. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share, serta subscribe-nya juga biar tidak ketinggalan kalau aku upload video dan menambah semangat aku dalam membuat video. Oke, bye bye semuanya.